Berikutnya kita perhatikan pertanyaan nomor 4. Baterai pada rangkaian listrik gambar di samping tidak memiliki hambatan dalam. Oke, baterainya baterai ideal, tidak memiliki hambatan dalam. Setelah saklar S ditutup, kecerahan lampu bohlam B1 akan A meningkat, B menurun, C tetap sama. Oke, jadi adik-adik perhatikan ada dua bohlam, B1 dan B2 terhubung ke baterai seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian adik-adik perhatikan ada ruas di tengah situ, yang ruas ini akan tersambung kalau S ditutup. Kalau S dibuka, ruas yang di tengah ini bisa kita abaikan. Nah, bila S ditutup, maka kedua bohlam ini akan dirangkaikan secara paralel. Gara-gara ruas yang di tengah itu menjadi ada. Nah, bohlam, adik-adik, dia adalah komponen elektrik yang memiliki hambatan listrik. Jadi dia menyala bila dilalui oleh arus listrik. Misalkan yang pakai filamen, filamennya itu berpijar karena filamennya punya hambatan dilalui oleh arus sehingga dia menyala. Nah, maka kita bisa pandang kedua bohlam ini sebagai hambatan dengan resistansi R1 untuk bohlam 1 dan R2 untuk bohlam 2. Nah, ketika S ditutup, kedua bohlam ini dirangkaikan secara paralel. Sehingga kita bisa gambarkan bila S ditutup, rangkaiannya menjadi seperti ini. Saya ganti bohlamnya dengan R1. Bohlam pertama kita ganti dengan R1. Kemudian ada ruas tengah. Kemudian bohlam dengan hambatan R2. Nah, R1 dan R2 ini terhubung secara paralel gara-gara saklar di ruas tengah ditutup. Nah, dengan demikian, ketika S ditutup, saya bisa tulis bahwa hambatan dari rangkaian ini bisa kita hitung dengan cara berikut. 1/R ekivalen itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Dan ini akan sama dengan R1 tambah R2 dibagi R1 kali R2. Sehingga R ekivalen itu akan sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Nah, kemudian bila S dibuka, bila saklar S dibuka, maka ruas yang tengah ini menjadi tidak berguna, sehingga kedua bohlam itu terangkaikan secara seri. Nah, bila kita ganti kedua bohlam dengan hambatan, maka rangkaiannya jadi seperti ini kira-kira. Tidak ada lagi ruas yang tengah karena saklarnya terbuka. Jadi ruas yang di tengah itu tidak berguna. Nah, ini baterai, ini R1, ini R2. Nah, pada kasus ini rangkaian ekivalen R ekivalen itu sama dengan R1 tambah R2. Gitu kira-kira. Nah, kasus paling mudah, kalau adik-adik bandingkan, R ekivalen ketika dirangkaikan secara seri, jadi yang ini paralel, kita kasih nama par, yang ini seri. Nah, kalau adik-adik bandingkan kedua nilai ini, maka R ekivalen seri itu lebih dari R ekivalen paralel. Adik-adik bisa coba aja ambil permisalan R1 dan R2 angkanya berapa, kemudian coba bandingkan. R ekivalen untuk rangkaian seri
itu lebih dari R ekuivalen untuk rangkaian paralel. Misal kita ambil contoh kasus sederhana bila R1 sama dengan R2 ketika kedua bohlam ini adalah bohlam yang identik. Nah, maka kalau adik-adik bandingkan, maka R ekuivalen untuk rangkaian seri lebih besar dari R ekuivalen rangkaian paralel, dan akibatnya adalah arus yang mengalir di rangkaian seri itu akan lebih kecil dibanding arus yang mengalir di rangkaian paralel bila S ini ditutup. Nah, kalau adik-adik ingat bahwa karena baterainya sama-sama punya tegangan C, berarti untuk kasus ketika S dibuka, C itu sama dengan R ekuivalen paralel dikali I untuk kasus yang paralel. Sementara untuk kasus yang seri, C itu sama dengan R ekuivalen seri dikali I seri. Nah, kalau adik-adik bandingkan, karena R ekuivalen seri lebih dari R ekuivalen paralel, maka akibatnya adalah arus yang mengalir di susunan seri ketika S dibuka itu akan kurang dari arus yang mengalir di rangkaian paralel. Ini kira-kira kesimpulan yang kita peroleh. Nah, ingat, lampunya itu menyala terang gara-gara dia dilalui oleh arus. Berarti kalau rangkaiannya dirangkaikan secara seri, maka arus yang melalui rangkaian akan lebih kecil dibanding bila kedua bohlam dirangkaikan secara paralel. Nah, sehingga untuk kasus S ditutup, arus yang mengalir dalam rangkaian itu akan lebih kecil. Sehingga akibatnya bila saklar S ditutup, kedua bohlam terangkaikan secara paralel, arus menjadi lebih kecil dibanding kalau saklar dibuka. Akibatnya kecerahan lampu bohlam B1 akan meningkat. Jadi kita tuliskan dari sini, kesimpulan kita adalah kecerahan bohlam B1 akan meningkat atau dia menjadi lebih terang karena arus yang mengalir jadi lebih besar bila S ditutup.